Halo, nama saya Albert Felice. Saya akan menjelaskan bagian 1 tentang definisi rencana bisnis. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab memenuhi tujuan itu. Rencana dan pengembangan bisnis dapat distimulasikan menggunakan komputer untuk mendapat gambaran yang jelas, matang dalam jangka waktu pendek maupun untuk strategi jangka waktu yang panjang. Isi dari rencana usaha ialah rincian kegiatan bisnis dan keuangan beserta dengan peluang dan strategi pemasaran. Rencana bisnis juga harus memuat kemampuan manajemen tenaga kerja. Pembuatan rencana bisnis merupakan bentuk pencegahan atas kebangkrutan bisnis dan mempermudah pengelolaan bisnis. Rencana bisnis memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai kajian dan aspek yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk model bisnis. Untuk bagian kedua, tujuan rencana bisnis. Tujuan rencana bisnis. Menyusun rencana bisnis dapat sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan utama yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya rencana bisnis. Yang pertama, membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka usaha. Yang kedua, alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Dan yang keempat, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Saya Justin, saya akan membahas tentang cara menyusun rencana bisnis. Yang pertama, kenali bisnis. Pelajari dan pahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada pada bisnis. Yang kedua, tentukan arah. Pandangan yang terarah mengenai tujuan dan sasaran perusahaan memang harus dimiliki seluruh pebisnis. Dengan adanya arah yang jelas, maka Anda tak akan kesulitan nantinya dalam merancang alur dari rencana bisnis tersebut. Yang ketiga, tentukan target bisnis. Dengan menentukan target bisnis plan yang tepat, Anda bisa menyesuaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Dan dengan adanya target, Anda akan semakin terpacu untuk mencapai apa yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah tulis rencana bisnis. Halo, perkenalkan nama saya William Tenar. Di video kali ini saya akan menjelaskan definisi legalitas dalam kewirausahaan. Di dalam suatu perusahaan harus adanya legalitas. Karena legalitas merupakan unsur terpenting karena legalitas merupakan jati diri untuk melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga dapat diakui oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan di mata hukum. Dan legalitas harus dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa di saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Halo, nama saya Steven dan saya ingin membahas tentang aspek apa saja yang dipertimbangkan oleh wirausaha ketika memilih bentuk kepemilikan bisnis. Menurut Skateboard 2009, yang pertama adalah pertimbangan pajak. Berapa kewajiban pajak yang harus ditanggung pengusaha? Dan pengusaha harus mengerti prosedur pembayaran dan pelaporan pajak sesuai bentuk kepemilikan bisnis. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan kewajiban, yaitu mengevaluasi potensi mengenai kewajiban legal dan finansial bagi perusahaan, serta proteksi terhadap aset pribadi. Yang ketiga, kebutuhan modal awal dan masa depan.
seperti kemudahan memperoleh modal dan jumlah pendanaan eksternal. Yang keempat, pengendalian, yaitu wewenang pemilik dalam bisnis tersebut. Yang kelima, kemampuan manajerial, yaitu semakin besar usaha, semakin dibutuhkan kemahiran manajerialnya. Yang keenam, tujuan bisnis, yaitu ukuran dan profitabilitas. Yang ketujuh, rencana suksesi manajemen, yaitu bagaimana kelanjutan usahanya. Yang kedelapan, biaya pembentukan, yaitu benefit dan biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha atas pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan. Secara umum, di Indonesia terdapat dua bentuk kepemilikan bisnis, yaitu yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum, perbedaan bentuk kepemilikan bisnis. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang, bukan perusahaannya. Pihak ketiga dapat menuntut pengurus perusahaannya dan bukan perusahaannya. Perusahaan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah perusahaannya, sehingga pihak ketiga dapat menuntut perusahaannya tetapi tidak dapat menuntut orang-orangnya. Bila ditinjau dari kepemilikan harta kekayaan, perusahaan yang berbadan hukum memiliki harta kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya, sehingga bila terjadi kerugian yang berakibat ganti rugi, pelunasan kewajiban sebatas pada kekayaan perusahaan. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum, pembayaran atas kerugian atau pelunasan utang, harta kekayaan pribadi menjadi jaminannya. Legalitas adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Legalitas menjamin perusahaan itu adalah perusahaan yang resmi dan telah taat pada aturan pemerintah. Legalitas dapat menjamin keberlangsungan suatu usaha karena legalitas adalah syarat resmi bagi suatu perusahaan untuk berdiri. Jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas, maka perusahaan tersebut akan dicap sebagai perusahaan ilegal. Perusahaan ilegal dapat ditutup oleh pemerintah kapanpun karena perusahaan itu tidak taat pada aturan pemerintah. Berikut adalah manfaat dari legalitas tersebut. Yang pertama adalah sebagai sarana perlindungan hukum. Yang kedua, melindungi dari persaingan tidak sehat. Yang ketiga, sebagai syarat bentuk ketaatan hukum. Yang keempat, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. Yang kelima, sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang. Yang keenam, sebagai sarana pengembangan usaha ke level yang lebih jauh. Yang ketujuh, sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Sekian video tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton.